kamu harus nonton. Filmnya cuma bentar kok, 3,5 menit aja. Mungkin ini adalah film India terpendek yang pernah aku tonton. Buatlah iklan yang menyentuh hati semua orang, dan jadilah filmnya sesuatu yang akhirnya mematahkan stigma turun-temurun di masyarakat. Kita tahu kalau di Indonesia ada Marjan, yang mungkin sebenarnya adalah rumah produksi film yang lagi nyamar jadi perusahaan produsen sirup. Nah gitu juga di India, ada Goel TNT yang mungkin juga sama. Lalu ada caption menyentuh yang ditulis oleh sang ayah Prem Gupta di akun Facebooknya. Di India ada prosesi dalam acara pernikahan yang disebut baraat atau arak-arakan pernikahan, dilakukan oleh mempelai pria yang menjemput mempelai wanita di rumahnya untuk dinikahi. Di acara arak-arakan pernikahan ini biasanya ramai dengan musik yang meriah dan tarian. Namun tradisi arak-arakan pernikahan atau baraat ini yang biasanya dilakukan oleh mempelai pria, kali ini justru dilakukan oleh seorang ayah yang menjemput putrinya. Sesuatu yang nggak lumrah tapi justru viral dan malah dapat pujian dari banyak masyarakat di sana. Well, we were telling you about a daughter's marriage, which is always going to be the most important day for a father. But while daughters are married with great pomp and show, their scars are often ignored if marital homes do not treat them well. But breaking the stereotype, the barriers, is Prem Gupta, a resident of Ranchi, who was equally happy to bring back his daughter home when she was deceived by her in-laws. Jadi di 2023 silam, viral ada video nunjukin seorang wanita di India lagi berjalan keluar rumah sambil ngegeret koper dan memeluk keluarga yang menyambutnya. Terus banyak orang-orang yang mengiringinya, ada yang mukul-mukul gendang, bunyi petasan, sampai nyalain kembang api. Pokoknya rame, meriah, dan berisik lah. Ngutip berita dari India Times, kalau yang merekam video itu adalah seorang bernama Prem Gupta, ayah dari Saksi Gupta, wanita yang ada di dalam video. Diduga Saksi Gupta ini kerap mengalami kekerasan fisik dan pelecehan dari suami dan mertuanya. Jadi ketika Saksi Gupta memilih mengakhiri pernikahan akibat KDRT itu, sang ayah mendukung dan bahkan langsung menjemput putrinya dari rumah mertuanya. Yang uniknya dengan arak-arakan besar-besaran ala-ala perayaan nikahan khas India untuk merayakan kebebasan putrinya dari lingkungan toksik di rumah mertua. Setelah diunggah ke media sosial, video tersebut menyebar dengan cepat dan viral. Orang-orang memuji sang ayah karena mendukung keputusan putrinya. Di India ada istilah yang disebut parayadahan. Dalam bahasa Hindi secara harfiah berarti kekayaan orang lain atau harta milik orang lain. Istilah yang mencerminkan pandangan tradisional di India menganggap kalau anak perempuan sebenarnya bukanlah anggota permanen dari keluarga kandungnya, melainkan dianggap seperti harta yang akan berpindah kepemilikan menjadi milik keluarga suami setelah anak perempuan itu menikah. Di India, konon dipercaya pengantin wanita memasuki rumah suaminya dengan diarak-arakan pesta pernikahan di atas tandu, dan baru meninggalkan rumah tersebut hanya setelah meninggal dunia, diarak di atas usungan jenazah. Diyakini juga bahwa tanggung jawab seorang ayah berakhir pada hari ia menikahkan putrinya. लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी लड़कियों को या लड़कियों के फादर को कि लड़कियां अपनी फैमिली से, माता पिता से सारी बातें शेयर करें। अगर उन्हें ससुराल में प्रॉब्लम है या बातें छुपा रही हैं तो कल को वो चीजें बड़ी हो जाती है और लोग हमेशा लड़कियों को ही दोष देते हैं। प्रेम गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि तो वो बिना हिचकिचाए अपने माँ बाप से शेयर कर सकती है और उनके माँ बाप का घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे? एकदम जरूरी है, ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर माँ बाप बेटी पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे लड़कियां या तो डिप्रेशन में चली जाती है या सुसाइड कर लेते हैं। Melansir berita di BBC News, disebutin kalau data resmi di India menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan India pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Para aktivis di India juga memberitakan banyak perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan itu karena kurangnya dukungan dari keluarga atau orang tua mereka. Ketika perceraian masih dianggap sebagai hal negatif di India, Prem Gupta, si ayah, malah berlaku sebaliknya. Dia ngasih dukungan dan nyiapin sambutan meriah untuk putrinya, sesuatu yang akhirnya mematahkan stigma turun-temurun di masyarakat. Dan hal yang menariknya, kejadian nyata sang ayah yang menjemput putrinya dengan arak-arakan yang viral itu dibikin film. Judulnya Ban Baja Bitya. Dalam bahasa Hindi berarti cincin pernikahan dan anak perempuan. Ini adalah kisah mengharukan tentang seorang ayah yang pergi menjemput putrinya dari rumah tangga penuh kekerasan dengan kemeriahan yang sama seperti orang menjemput pengantin. Si ayah menggunakan cincin pernikahan sebagai simbol perlawanan. Dan film pendek itu juga mendapat pujian luas dari masyarakat India. Kamu harus nonton, filmnya cuma bentar kok, 3,5 menit aja. Mungkin ini adalah film India terpendek yang pernah aku tonton.
फिर से सुरभि, सुनिए आप, अब वही उसका घर है और वही उसकी किस्मत है। सो जाइए ना। बेटा ऐसा है, एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पापा यार, अभी मिन्नी की भी तो शादी बाकी है। आप दीदी को बोलो ना, थोड़ा बहन की सोचे, चुपचाप वहीं एडजस्ट कर ले। देख रवि, कन्यादान कर दिया ना तूने, अब दान करके भूल जाना चाहिए। भाई साहब, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती रहती है ना हस्बैंड वाइफ में। अब उसमें लग गया थोड़ा धक्का वक्का तो क्या हो गया। पापा जी, आप? हाँ। समधी जी, ये सब क्या, किस खुशी में? बेटी को वापस अपने घर ले जाने की खुशी कि ना तो ये पढ़ाई है ना ये धन है, समझे? Ban Baja Bidya ini sebenarnya film, kampanye, atau iklan sih? Di India ada perusahaan produsen konstruksi baja terkenal namanya Goel TMT yang berbasis di kota Rajpur. Dan Goel TMT inilah yang membuat film pendek Ban Baja Bidya tersebut sebagai bagian dari kampanye sosial mereka yang fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang menimpa perempuan setelah menikah. Berita di Telegraph India nyebutin kalau sutradara film Ban Baja Bidya namanya Prosit Roy bilang kalau proyek film ini diinisiasi oleh Sandip Goel, direktur di perusahaan Goel TMT. Dia ngasih arahan simpel ke sutradaranya, buatlah iklan yang menyentuh hati semua orang, dan jadilah filmnya. Kita tahu kalau di Indonesia ada Marjan, yang mungkin sebenarnya adalah rumah produksi film yang lagi nyamar jadi perusahaan produsen sirup. Gimana enggak? Coba aja perhatiin iklan-iklan Marjan tiap jelang lebaran. Udah hampir level-level Marvel Cinematic Universe kali. Saking niatnya bikin iklan yang udah kayak film. Nah gitu juga deh dia. Ada Goel TMT yang mungkin juga sama. Aslinya mungkin production house, tapi lagi nyamar jadi perusahaan manufaktur baja. Who knows? Tonton aja Ban Baja Bidya kalau nggak percaya. BTW ada captionnya tuh yang ditulis oleh sang ayah Prem Gupta di akun Facebooknya. Alasan dia menjemput Sakshi Gupta, putrinya, dengan arak-arakan yang meriah. Dia nulis kayak gini, ketika pernikahan putrimu dilakukan dengan penuh kemegahan dan pertunjukan, dan jika pasangan dan keluarganya ternyata berbuat salah atau melakukan hal yang tak benar, maka kamu harus membawa putrimu kembali ke rumah dengan hormat dan bermartabat, karena anak perempuan sangat berharga. Segini dulu videonya. Kalau ada yang kurang-kurang, ketik di komen ya. Makasih udah nonton. Bye.